suntik pos pematangan paru dengan harapan bahwa kalau memang benar Naraya harus dilahirkan cepat, nah Naraya sudah siap paru-paru. Selamat datang di Maria Ulfa YouTube channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Setelah boleh pulang dari rumah sakit, 2 hari kemudian saya konsul kembali ke dokter. Dan dari hasil konsul tersebut saya di USG. Dan ternyata hasil USG-nya menyatakan bahwa air ketuban saya itu sudah mulai berkurang. Tapi masih aman. Dan saya cerita ke dokter bahwa memang setelah saya dirawat, itu gerak janin mulai melambat, jarang, dan saya tidak merasakan kembali perut saya itu kencang. Jadi gerakan janinnya itu saya merasakannya sudah mulai melambat. USG feto maternal tersebut ditujukan untuk mengecek fungsi organ Naraya. Dan menurut dokter, Naraya harus segera mungkin untuk dilahirkan. Jadi sebelum dilahirkan, Naraya pada saat itu diminta untuk melakukan USG feto maternal terlebih dahulu. Nah, saya diantar oleh ibu saya, bapak saya, untuk pergi ke rumah sakit Cipto Bangun-Kusumo dan melakukan USG feto maternal. Dan ternyata dari USG tersebut didapatkan data bahwa pada saat itu saya sudah mengalami yang namanya oligohidramion. Alhamdulillahnya fungsi organ dalam Naraya itu semua normal. Setelah paginya saya dan orang tua saya USG feto maternal, malam harinya saya kembali ke rumah sakit untuk berkonsultasi kembali ke dokter kandungan saya dan membawa hasil pemeriksaan USG feto maternal. Dan ternyata memang dokter menyarankan agar saya secepatnya melahirkan bayi saya. Mengapa? Karena memang yang pertama, Naraya pada saat itu geraknya sudah melambat. Gerakan melambat itu ditandai juga dengan kondisi jantungnya yang mulai melemah. Dan selain itu juga yang kedua adalah oligohidramion. Pada saat dokter bilang hal tersebut, jujur saya langsung menangis. Dan pada saat itu benar-benar saya tidak mau untuk melahirkan Naraya terlebih dahulu. Karena yang pertama memang itu kondisinya Naraya masih jauh dari kata mature, masih prematur. Lalu berat badannya juga masih jauh, masih di bawah 2 kg pada saat itu. Dan dokter langsung bilang bahwa kalau memang tidak segera dilahirkan, pada saat itu pertumbuhan Naraya sudah stagnan. Dan kondisinya adalah pada saat itu air ketuban yang terus-menerus menipis. Khawatir bahwasanya Naraya akan menelan air ketuban tersebut atau air ketuban akan mengeruh. Jadi itu akan berpengaruh lebih besar lagi ke Naraya kalau segera Naraya tidak dilahirkan. Aduh mam, benar-benar itu saat dokter bilang Naraya harus segera dilahirkan, aduh dengkul tuh rasanya benar-benar lemas banget. Air mata itu langsung menetes. Bingung, kok bisa seperti ini? Padahal dari awal kehamilan itu saya benar-benar, kalau kata orang itu hamil kebo. Jadi nggak mabok, kuat diajak kerja pada saat itu Naraya. Tapi kok endingnya akhirnya harus seperti ini? Itu benar-benar yang bingungnya. Ya tapi pada saat itu karena memang saya tidak punya pemahaman terkait dengan apa yang sedang saya alami, ya pada saat itu ya saya dan suami pada saat itu kami percaya bahwa memang kita semua sudah melakukan berbagai macam usaha, ya tapi memang pada saat itu kami berpikir ya
Naraya pada saat itu memang ingin segera bertemu dengan kami, tidak mau lama-lama lagi di perut mamanya. Ya sudah, saya dan suami mengiyakan agar Naraya segera dilahirkan. Dan tapi dokter bilang untuk dapat dilahirkan tidak dapat di rumah sakit itu karena memang peralatannya itu kurang. Loh, maksudnya seperti apa? Ini kan rumah sakit besar. Dan ternyata di rumah sakit tersebut ada ruangan NICU tapi tidak banyak. Dan pada saat itu ruangan NICU penuh semuanya. Kok ruangan NICU? Ya karena khawatir Naraya pada saat itu baru di usia kehamilan 35 minggu. Walaupun sudah disuntik pos pematangan paru, kita semua tidak tahu ketika ia nantinya dilahirkan itu haruskah masuk ruangan NICU atau tidak. Jadi untuk berjaga-jaga. Aduh, mams, rasanya mendengar dokter bilang itu kembali ngeblank, bener-bener nggak tahu, cuma bisa nangis dan menangis. Kemungkinan terburuk dokter bilang adalah yang pertama, Naraya ketika dilahirkan harus masuk ruang NICU, dan memang karena sebelumnya saya sudah dihilangkan kontraksinya, ya saya harus lahir secara sesar. Pada saat itu memang benar-benar udah nggak memikirkan lagi apakah harus lahir sesar normal, yang penting anak saya selamat, itu saja. Dan pada saat itu saya berdoa, ya Allah semoga Naraya itu lahir dengan selamat, dengan sempurna, dan tidak masuk ruangan NICU, karena memang di gambaran saya itu ruangan NICU yang benar-benar yang menakutkan gitu. Saya tidak mau seperti itu. Semoga diberikan kelancaran, mau lahirnya sesar normal, ya udah nggak jadi pikiran lagi, yang penting Naraya lahir sehat, itu saja. Selasa 24 Oktober 2017 saya harus melahirkan Naraya lebih cepat dari HPL yang semestinya. HPL Naraya itu adalah akhir November 2017. Sudah tidak bisa memikirkan apa-apa. Selasa pagi tersebut sudah tidak nafsu makan, apapun yang saya makan itu rasanya antah. Yang saya lakukan pada saat itu ya cuma bisa menangis saja. Nah, lalu dokter merujuk saya untuk minta bantuan melahirkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena memang RSCM adalah salah satu rumah sakit yang memiliki ruangan NICU yang cukup banyak. Hari berikutnya, Selasa 24 Oktober 2017, saya harus melahirkan Naraya lebih cepat dari HPL yang semestinya itu adalah akhir November 2017. Selasa pagi sudah tidak bisa berpikir apa-apa, makan tidak nafsu, apa yang saya makan itu rasanya tidak bisa saya telan. Yang saya hanya bisa lakukan hanyalah menangis dan menangis. Nah, pada saat itu ibu saya mulai menenangkan saya. Mimin bilang yang penting adalah Naraya dan saya selamat. Bismillah, semoga Naraya tidak harus masuk ruangan NICU. Jam 21 atau jam 9 malam itu saya masuk ruang operasi. Nah, saat tindakan operasi itu saya hanya bisa menangis sampai akhirnya saya mendengar suara tangisan pertama kali Naraya saat proses kelahiran tersebut. Itu benar-benar tangis saya pecah sepecah-pecahnya. Akhirnya saya bisa mendengar suara anak saya. Setelah itu saya diperlihatkan untuk pertama kalinya wajah anak saya. Masya Allah, benar-benar ganteng, rambutnya lebat. Ya, tapi pada saat itu saya tidak bisa yang namanya IMD.
karena memang Naraya pada saat itu harus langsung masuk ruangan NICU. Sebelum diantar ke ruang NICU, saya langsung panggil anak saya, Naraya Hibrizi Rahim, dan langsung dia menoleh ke arah saya. Itu benar-benar rasanya tidak bisa yang namanya diungkapkan dengan kata-kata. Itu benar-benar sudah, akhirnya saya bisa melahirkan Naraya. Tapi pada saat itu tidak bisa IMD karena Naraya harus masuk ruang NICU terlebih dahulu. Naraya lahir dengan berat badan 2 kg dan panjang 47 cm. Naraya dan saya tidak langsung IMD karena tadi saya bilang bahwa Naraya harus masuk ruangan NICU terlebih dahulu untuk diobservasi dan dilakukan screening lebih dalam lagi. 25 Oktober 2017, tepatnya itu adalah di jam 2 dini hari, baru saya diperbolehkan untuk IMD. Itu tepatnya adalah ketika saya sudah ada di ruangan observasi pasca melahirkan, pasca tindakan sesar tersebut. Dan 30 menit itu saya diminta untuk melakukan IMD bersama Naraya. Saat IMD saya panggil terus namanya, Naraya Hibrizi Rahim, Naraya Hibrizi Rahim harus kuat, Naraya harus sehat, agar kita bisa berkumpul secepatnya bersama-sama. Dan pada saat itu benar-benar rasanya, oh ini toh, oh begini, benar-benar gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jam 6 pagi saya sudah masuk ruang perawatan. Nah, dan di ruang perawatan tersebut Naraya berarti masih ada di ruangan NICU. Sampai saya mendapat kabar itu di jam 8 pagi bahwa semua hasil tes, semua hasil screening Naraya itu baik, dan artinya Naraya tidak harus masuk ruangan NICU kembali, dan Naraya sudah bisa bersama saya di ruang perawatan. Tepatnya jam 10 pagi itu Naraya sudah diantarkan ke ruang perawatan bersama saya. Naraya Hibrizi Rahim, itulah doa yang kami berikan untukmu. Naraya, harapan, Hibrizi, sempurna, Rahim, penyayang. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan perasaan kami berdua. Kami ingin engkau tumbuh sesuai harapan kami, sempurna, dan selalu menyayangi mama dan papa serta orang-orang di sekitarmu. Distopia. Nama ini seakan nyata saat dahulu tak pernah terpikirkan kamu lahir begitu cepatnya. Nama itu sudah menjadi doa kami. Tetapi saat engkau hadir begitu cepatnya, nama itu adalah doa. Doa yang benar-benar menjadi doa mama dan papa. Mama dan papa ingin engkau menjadi harapan yang sempurna, serta menyayangi semua orang di sekitarmu. Naraya Hibrizi Rahim, 24 Oktober 2017.